Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salamat lingun alatai, salam sujud karende malempang, adil katalinu, becoro min kasaruga, basengat kajabata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra SPD. Saya berasal dari SD Negeri Belawan 1, Kecamatan Kanasiang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Video praktik ini saya buat untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori GTK Transformatif. Pada video ini saya mengusung tema adalah peningkatan literasi. Demikian, selamat menyaksikan GTK Kuat, Indonesia Hebat. SD Negeri Belawan 1 tempat saya bertugas berada di Desa Belawan, terletak di Kecamatan Tansiang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini merupakan wilayah yang masih cukup jauh dari pusat kota, yang mana untuk menuju ke sini memerlukan ekstra kehati-hatian karena kondisi jalan yang belum beraspal, itu hanya cor beton yang putus-putus dan penuh dengan bebatuan. Akses terhadap bacaan juga masih sangat terbatas. Buku-buku di sekolah jumlahnya tidak banyak dan sebagian sudah usang. Sementara itu, budaya literasi di lingkungan keluarga belum begitu kuat karena sebagian besar orang tuanya lebih berfokus pada pekerjaan harian. Banyak yang bertani dan berladang dan belum terbiasa membacakan cerita atau mendampingi anak belajar di rumah. Bahkan tenaga listrik atau PLN juga belum stabil di daerah ini. Kadang bisa mulai pagi sudah padam dan juga sampai sore. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan internet, di sini sinyal masih kurang bagus. Hanya tempat-tempat tertentu untuk mencari lokasi yang lebih bagus mendapatkan koneksi internet. Pertama kali saya mengajar di SD Negeri Belawan 1 ini pada 2004 lalu, yaitu yang mana saya melihat potret keseharian siswa yang penuh semangat. Karena saya tahu mereka penuh dengan semangat berangkat sekolah karena banyak anak-anak yang jauh berlokasi dari sekolah. Namun, di balik dari semangat itu tersimpan satu persoalan besar, yaitu minat baca yang rendah. Sebagian besar siswa datang ke sekolah selalu dengan membawa banyak buku pelajaran, tetapi bukan untuk dibaca, melainkan hanya sebagai perlengkapan belajar mereka. Saat pelajaran dimulai, mereka banyak yang kesulitan dalam memahami teks bacaan maupun suatu bacaan sederhana. Bahkan ketika diminta membaca keras-keras di depan kelas, masih ada yang terbata-bata membacanya. Bahkan juga masih mengeja pada kelas tinggi. Belum pula mereka keliru dalam menyebutkan kata dan tidak memahami sama sekali isi bacaan setelah mereka selesai membacanya. Untuk itu saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang nyata untuk ditingkatkan kemampuan literasi siswa kami. Sederhana namun berdampak. Sebuah gerakan kecil dari ruang kelas yang harapannya bisa menular menjadi budaya sekolah. Dari sanalah lahir gagasan sebuah program yang kemudian saya beri nama GELAS, Gerakan Literasi setiap Senin, Selasa, dan Sabtu. Program ini tak luput dari ada beberapa kendala dan tantangan saat saya mulai menjalankannya. Tantangan pertama yaitu menumbuhkan minat baca di kalangan siswa, juga keterbatasan sarana dan prasarana terhadap bahan bacaan, yang mana kami tidak memiliki bangunan perpustakaan dan juga ruang baca khusus. Tantangan berikutnya itu membangun dukungan dari lingkungan sekolah, baik dari rekan kerja maupun kepala sekolah, karena ini adalah program baru, tentu memerlukan pemahaman bersama agar bisa berjalan berkelanjutan. Saya harus bisa menjelaskan bahwa kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar bukan sekedar menambah kegiatan, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi kualitas belajar siswa, karena ini merupakan langkah awal dari pembiasaan. Yaitu tantangan terakhir adalah membangun kedisiplinan dan konsistensi. Program literasi yang hanya akan berhasil jika dilakukan secara rutin, bukan hanya sekedar seremonial saja. Dalam aksi menjalankan program ini, saya setelah melakukan refleksi dan beberapa kali diskusi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah, saya mulai merancang langkah konkret untuk melaksanakan kegiatan program ini, yang mana itu program GELAS, Gerakan Literasi setiap Senin, Selasa, dan Sabtu. Yang pertama saya adalah menyusun rencana dan sosialisasi program. Itu saya buat secara mingguan. Saya memilih di hari Senin, Selasa, dan Sabtu karena hari-hari tersebut merupakan awal dan akhir pekan belajar yang strategis untuk membangun dan membentuk kebiasaan bagi siswa. Kemudian saya membuat sudut baca dan memanfaatkan buku-buku sederhana yang ada. Karena tadi keterbatasan fasilitas, saya memanfaatkan ini sebagai
ruang pojok baca di kelas saya, yaitu dengan nama pojok gelas. Pelaksanaan ini dilakukan setiap hari Senin, Selasa, dan Sabtu dimulai dari pukul 7 sampai 7.15, artinya 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan ini bervariasi, bisa membaca di luar ruangan, juga di dalam ruangan. Kemudian saya mulai berkolaborasi dengan rekan guru untuk menerapkan kegiatan ini di kelas. Jadi di kelas masing-masing rekan guru saya ajak untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian setiap akhir bulan saya melakukan evaluasi kecil, yang mana siswa saya minta untuk menuliskan buku apa saja yang telah mereka baca, dan juga dari situ saya bisa melihat minat baca mereka. Dari program Gelas saya mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga. Perubahan besar sering kali berawal dari langkah kecil yang konsisten. Hanya dengan 15 menit membaca, perubahan luar biasa terjadi pada sikap dan kemampuan siswa. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi tambah senang membaca. Ya, terima kasih. Jadi dalam program Gelas, Gerakan Literasi Sekolah, jadi pemahaman membaca siswa di kelas semakin ada peningkatan, ada kemajuan, dan juga membuat siswa merasa senang. Terima kasih. Ya, dari program ini anak saya di rumah jadi lebih senang membaca, bahkan ketika dia melihat poster atau apapun yang di rumah, dia kadang sekilas kayak belajar membacanya, bahkan ada rekomendasi buku, "Mah, saya mau baca ini, saya mau belajar ini," kayak gitu. Itu. Terima kasih. Melalui program Gelas, Gerakan Literasi Senin, Selasa, dan Sabtu, kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kami, dan ini sudah mulai membuahkan hasil. Anak-anak terlihat antusias saat mulai belajar dan mulai terbiasa juga membaca buku setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai dan mulai gemar membaca. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru semua seluruh Indonesia. Guru bermutu, Indonesia maju. Guru hebat, Indonesia kuat.